mempersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan pendalaman ya. Pendalaman kepada apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga panelis kita ya. Moderator, mungkin Prof. Hesti bisa diminta untuk memberikan pandangan. Beliau dari Dekan Upaya Tata Hukum Surabaya. Oke. Jadi Profesor Hesti yang pertama ya. Oke. Bisa saya duluan Lalu karena saya mau pergi. oke, Saya mau pamit karena ada tugas mengantar anak nih. Bung Safril ya. Oke, Bung Ya, Safril yang pertama, yang kedua Profesor Hesti, yang ketiga saya persilakan Saya, Bu. Bung Tata ya. Ya. Bung Tata. Lalu yang keempat, saya kira ini satu putaran saja, soalnya Iya, nanti akan ada iya, jawaban juga. Hmm. Sebutkan nama Pak. Siapa lagi? cukup saya rasa. Cukup ya? Tiga orang aja ya? Cukup, Bang. Iya, Cukup tiga orang dulu. Nanti kalau masih ada waktu, saya persilakan juga yang menyusul ya, teman-teman lain menyusul. Yang pertama, Bung Safril, saya persilakan ya, Bung. ya baik. Terima kasih. Saya minta pamit duluan. Ya, saya juga ingin perkenalkan terutama ke Pak Fikar karena saya juga akan menyoroti untuk itu gitu. Pak Fikar, saya Safril Sofyan, pengurus DPP FTA dan juga ditugaskan untuk nanti akan merumuskan dari dialog kita gitu. Jadi saya ingin memperdalam dulu. Nah, dari apa yang penjelasan Pak Fikar tadi, saya akhirnya sedikit memberi catatan, pertama ke masalah KUHP, tidak ke KUHP. Karena Undang-Undang KUHP 20 Desember 2025 ini saya beranggapan ini berbahaya. Karena ya bukan karena terlalu teknis, tapi karena terlalu politis gitu. Ya saya pikir mungkin juga terkait juga dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Mulyadi tadi gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini memperbesar kekuasaan polisi, lalu mengecilkan perlindungan warga, lalu melemahkan kontrol judicial. Nah, kalau menurut saya jika dibiarkan, KUHP ini bukan alat keadilan, tapi melainkan manual resmi represi negara gitu. Nah, selanjutnya kalau dikaitkan dengan reformasi Polri, Undang-Undang KUHP ini baru menggagalkan agenda reformasi Polri menurut saya. Karena Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang, memperkuat akuntabilitas, menegakkan kontrol sipil. Namun Undang-Undang KUHP baru justru memperluas diskresi penyidik. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fikar ya. Lalu melemahkan penguasaan hakim, lalu meminggirkan hak tersangka. Ini kontradiksi terbuka terhadap ya mandat dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Nah, lalu sedikit saya menyinggung juga mengenai apa namanya yang disampaikan oleh Pak Refli mengenai pra peradilan. Menurut saya pra peradilan ini dipreteli, Pak. Jadi kontrol hakim dilemahkan. Jadi alih-alih memperkuat peran hakim sebagai pengawas tindakan paksa, KUHP baru justru mempersempit ruang uji sah tidaknya penangkapan dan penahanan. Mengukuhkan tindakan polisi sebagai administratif, bukan konstitusional gitu Pak Refli. Jadi hakim nanti akan datang terlambat setelah ya kerusakan yang terjadi. Ada beberapa oke. catatan untuk memperkuat bahaya serius dari Undang-Undang KUHP ini menurut saya. Karena saya juga memang bukan berlatarkan hukum, tapi saya juga di pemerhati kebijakan publik gitu. Ya, ini memberi kekuasaan lebih besar kepada kepolisian. Catatan pertama, KUHP ini bergeser dari due process ke police center justice gitu. KUHP lama dibangun untuk membatasi negara, KUHP baru justru memusatkan negara di tangan polisi. Gitu. Catatan saya yang kedua, diskresi kepolisian membengkak, akuntabilitasnya mengecil dengan dalih efektivitas dan penyederhanaan proses gitu. Jadi ini kan aneh. Jadi dengan sistem hukum yang dipercepat katanya, tapi justru ininya menjadi bengkaknya diskresi kepolisian gitu. Lalu catatan ketiga, hak tersangka dipangkas ternyata secara sistemik. Beberapa pola berbahaya, penundaan atau pembatasan aksi penasihat hukum tadi juga disinggung oleh Pak Fikar. Lalu dominasi BA
polisi sebagai Belum. kebenaran awal Oh, sudah udah. kita yang lebih lengkap. Lalu ada dua catatan lagi, maaf. Potensi kriminalisasi politik dan pembungkaman sipil menurut saya. Karena dalam konteks Indonesia saat ini aktivis, jurnalis, akademisi, oposisi politik akan berhadapan dengan alat represif yang lebih legal, lebih cepat, dan lebih sulit digugat. KUHP baru adalah infrastruktur hukum bagi kriminalisasi, bukan sekadar hukum acara. Gitu. Lalu catatan yang terakhir yaitu menurut saya Polri jadi super body gitu. Tanpa reformasi internal, ironinya KUHP memperbesar kewenangan Polri tanpa menyelesaikan masalah lama tentang kekerasan, tentang rekayasa perkara, tentang impunitas, tentang konflik kepentingan yang selama ini terjadi di kepolisian gitu. Banyak sekali gitu. Ini seperti memberi senjata baru pada institusi yang luka lamanya belum diobati gitu. Itu catatan saya buat Pak Fikar dan juga tentunya juga buat Pak Refli, dan sedikit saya menyinggung mengenai Pak Mulyadi bahwa memang ini keputusan politis, saya setuju itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Safril. Anda akan segera meninggalkan Zoom ini ya, Bung Safril? Enggak. Ya. Akan meninggalkan Zoom ini. Tolong sebentar. Sampai jam 15 menit lagi saya mengantar anak. Oh iya. Tapi saya udah mencatat tolong nanti dilanjutkan oleh yang lain ya, Bu Ida ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 saya persilakan Profesor Hesti ya. Terima kasih kehadirannya Bu Hesti, Bu Hesti ya. Baik, terima kasih Pak Radar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tata, Bapak Ibu semuanya, Bang Refli, Pak Mulyadi ketemu lagi. Saya ingin menyoroti dari paradigma teori yang dibangun oleh Pak Mulyadi tadi, bahwa kalau kita memperhatikan KUHP dan KUHAP yang baru saja diundangkan oleh pembentuk undang-undang, kita lihat sebetulnya ada pendekatan dari teori hukum alam, kemudian ada pendekatan teori legal positivism, ada pendekatan legal realism, dan ada juga pendekatan dari apa yang disebut dengan critical legal studies. Ini bercampur baur. Kalau kita lihat dari pendekatan hukum alam atau kita lihat dari natural rights, itu memang pakai teorinya John Locke, bahwa sesungguhnya yang namanya penyelenggara negara, mohon maaf, saya tidak suka menggunakan diksi pemerintah, tidak suka menggunakan diksi pemerintahan, karena sesungguhnya yang tepat itu kan government dan government. Jadi government dan governance. Jadi yang kemudian di bahasa Indonesia akan menjadi pemerintah. Pemerintah seolah-olah memang undang-undang itu adalah produk dari orang yang memerintah dan rakyat itu adalah yang diperintah. Nah, saya tidak suka menggunakan diksi itu. Saya lebih senang menggunakan diksi government dan governance. Itu lebih tepat. Kalau kita lihat dari pendiri negara tidak pernah menyebut mereka adalah penguasa atau maksat, tapi mereka adalah pengurus ya. Nah, sekarang kita lihat rezimnya itu sudah menggunakan diksi sebagai penguasa, pemerintah, seolah-olah rakyat itu adalah orang yang diperintah. Nah, sehingga sekali lagi diksi yang saya pilih itu tetap government atau governance. Nah, kalau kita lihat, Ibu Bapak sekalian, KUHP, KUHAP, itu saya setuju dengan Pak Mulyadi bahwa orang-orang yang menyelenggarakan negara itu adalah orang-orang yang diberi amanah untuk menjalankan, diberi kekuasaan oleh rakyat, berkuasa. Nah, sehingga mereka itu secara politis mempunyai otoritas untuk melakukan pengaturan kepada rakyatnya. Memang iya, tetapi dalam konteks negara demokrasi, negara hukum yang demokratis, maka kekuasaan itu kemudian diikat dengan prinsip yang namanya konstitusionalisme, bahwa politik itu tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.
Nah, diikatlah mereka dengan apa yang disebut dengan konstitusionalisme, bahwa kekuasaan kewenangan mereka itu dibatasi oleh konstitusi. Oleh karenanya, dalam prinsip legal positivism, itulah yang disebut dengan apa kita lihat Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum yang tertinggi. Konstitusionalisme itu menjadi acuan pembatas kekuasaan. Jadi politik betul, tetapi dalam konteks Undang-Undang Dasar kita menyebutnya bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai di Undang-Undang Dasar kita adalah negara hukum. Artinya penyelenggara negara di dalam menyelenggarakan kekuasaannya tidak boleh dilakukan secara absolutisme, tetapi harus berdasarkan konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, mohon maaf ini, KUHP dan KUHAP. KUHP itu sesungguhnya adalah kehadiran negara. Jadi KUHP itu memberikan ruang kepada negara untuk mengatur, memberikan pembatasan. Ada hak kebebasan yang itu dimiliki oleh orang per orang, ada yang disebut dengan dirigible rights, ada yang non-dirigible rights. Negara harus hadir, memastikan bahwa warga negaranya itu tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh antar warga negara. Maka hak untuk hidup itu kemudian dijamin oleh negara dengan adanya KUHP, bahwa orang yang mengambil nyawa orang lain itu dia akan terkena sanksi. Itu adalah kehadiran negara. Jadi sesungguhnya KUHP itu dimaksudkan adalah hadirnya negara untuk memberikan jaminan perlindungan supaya tidak terjadi homo homini lupus. Manusia yang satu kemudian menjadi mangsa dari manusia yang lain. Manusia menjadi seolah-olah seperti serigala. Nah, itu yang kita lihat prinsipnya dari supaya ada hukum yang ditegakkan. Orang tidak boleh mengambil hak orang lain, maka mencuri itu adalah tindak pidana. Satu perbuatan yang kemudian diatur di dalam undang-undang itu menjadi bukan lagi kebebasan, tetapi kebebasan yang sudah dibatasi oleh undang-undang. Dan itu ada di Undang-Undang Dasar. Boleh, dan itu di KUHP. Tapi kalau ternyata KUHP itu dimaksudkan bukan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, tapi itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada penguasa, nah itu yang harus kita tolak. Tidak betul KUHP itu harusnya memberikan perlindungan kepada warga negara supaya antar warga negara itu tidak melakukan perbuatan yang sekehendaknya sendiri, maka negara hadir mengatur. Itu yang namanya tadi disebut oleh Pak Fikar sebagai hukum material. Nah, di situ ada pencurian, penggelapan, penipuan. Nah, itu kan orang tidak boleh, pembatasan. Jadi ketika ada orang yang mengambil hak orang lain, dibatasi dalam KUHP. Tapi kalau KUHP itu mengatur tentang justru mengkriminalisasi, dan ketika saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk Fathia dan satu lagi Haris Azhar, dan kemudian kami menang, kemudian pasal itu saya mengatakan boleh dibatasi, tapi KUHP itu tidak boleh mengkriminalisasi warga negara, karena sesungguhnya KUHP itu adalah kehadiran negara untuk memastikan warga negaranya aman. Nah, itu yang pertama, KUHP yang baru. Kita lihat kalau terkait dengan penghinaan kepada presiden, makar. Loh, kalau itu rakyat itu adalah pemegang kedaulatan yang tertinggi, maka ya tidak bisa kemudian mereka mengkriminalisasi warga negaranya kalau kita tidak merasa nyaman. Tadi Pak Mulyadi mengatakan tidak usah di zaman Athena, tapi itulah prinsip yang diambil oleh C.J. Rousseau. Ya, kenapa kemudian kalau ada yang mengambil kalau mereka yang ternyata tidak becus, maka mereka yang harusnya diganti, bukan warga negaranya yang dikriminalisasi. Nah, itu yang KUHP. Yang kedua dari KUHP, Bapak Ibu mohon diperhatikan. KUHP ini tetap kalau dari perspektif teori critical legal studies, Ibu Bapak perhatikan
di KUHP itu mindsetnya masih hetero. Tadi yang namanya perzinahan, tindak pidana kesusilaan itu adalah ketika itu terjadi antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Padahal tindak pidana kesusilaan sekarang tidak mengenal jenis kelamin. Jadi eh, konsep KUHP kita masih hetero. Nah, ketika ada hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, dan itu ditujukan kepada yang pasangan hetero. Tapi sekarang faktanya di Indonesia banyak sekali di kegiatan-kegiatan yang itu hidup bersama sesama jenis kelamin tetapi tidak diikat dengan KUHP. Nah, itu mohon bisa menjadi perhatian kita semuanya. Nggak ada. Jadi konteksnya itu masih hetero, itu adalah KUHP. Sedangkan KUHAP sesungguhnya itu adalah jaminan perlindungan agar para penyelenggara negara tidak sewenang-wenang, polisi tidak sewenang-wenang, jaksa tidak sewenang-wenang, pengadilan tidak sewenang-wenang. Nah, kalau para penegak hukum di dalam KUHAP itu kemudian diberikan sarana restoratif justice, Ibu Bapak perhatikan peraturan yang dibuat oleh Kapolri, peraturan yang dibuat oleh Jaksa Agung, peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung terkait dengan restoratif justice itu mereka mediatornya itu adalah kalau di kepolisian mediatornya polisi, kalau di kejaksaan mediatornya adalah jaksa, di pengadilan itu hakim. Nah, kalau mereka kemudian tidak diberikan satu integritas yang tinggi, tidak punya integritas yang tinggi, maka kembali lagi warga negara lah yang tetap menjadi korban. Kalau di polisi harus sedia uang banyak supaya bisa restoratif justice. Kalau luput dari polisi bisa di kejaksaan, maka sedia uang banyak supaya itu bisa diampuni, ya. Kemudian kalau lepas lagi bisa di pengadilan. Artinya restoratif justice itu konsep yang sangat bagus, tetapi kalau pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan hakikat perlindungan terhadap harkat martabat manusia, perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka KUHAP itu sesungguhnya menjadi alat bagi negara. Tadi Pak apa namanya Pak Abdul Fikar menyampaikan terkait dengan penyelidikan. Mereka bisa restoratif. Faktanya banyak Bapak Ibu sekarang terjadi. Jadi ketika ada anak-anak muda yang kemudian dia hanya, mohon maaf ini, dia hanya mungkin sekedar coba-coba pengguna psikotropika, kemudian mereka dilakukan penyelidikan, kemudian ditakut-takuti, dan kemudian di situ terjadilah bahwa penyelidikan itu bisa restoratif justice selesai, tidak perlu kemudian diteruskan, tetapi dengan membayar sejumlah. Jadi kalau sistem penegakan hukum kita masih seperti itu, jangan harap KUHP, KUHAP itu betul-betul berada di pihak warga negara memberikan jaminan perlindungan kepada kita. Jadi kalau saya menyorotinya di situ, ya, pasal-pasal di dalam KUHP itu banyak yang krusial dan sudah kita cermati. KUHAP itu sekarang lebih-lebih karena itu adalah dorongan dari polisi untuk menambahkan ketika penyelidikan, penyadapan dan sebagainya itu masuk di dalam KUHAP. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita sikapi bersama terkait dengan KUHP yang sudah disahkan atau diundangkan berlaku sejak Februari 2026 ini, begitu juga KUHAP. Nah, sehingga ya kita harus pandai-pandai untuk tetap menggunakan hak kita, kebebasan kita sebagai warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Saya setuju dengan Pak Mulyadi bahwa demonstrasi itu adalah bagian dari penyampaian hak asasi manusia yang juga dijamin dari konstitusi. Jadi kalau itu ditangkapi semuanya, teman-teman aktivis kemudian sampai sekarang masih ada yang ditahan, saya kira itu adalah tindakan dari abuse of power yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sementara itu dari saya, Pak Radar, terima kasih. Mungkin bisa diskusi di lain kesempatan. Ya, Baik, terima kasih Profesor Hesti. Ini saya menangkap suatu diskusi yang sangat mendasar ya, sangat tajam, tapi mungkin bukan waktunya saya uraikan sekarang ini. Saya persilakan terakhir Bung Tata ya. Silakan Bung Tata.
Eh, tolong di-unmute, Bung Tata. Terima kasih, Bung Radar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin lebih menyoroti tentang KUHP korelasinya dengan reformasi Polri itu sendiri. Kita semua sudah tahu dan sudah dengar dari para ahli dan pakarnya, dan juga pakar dan sekaligus praktisi saat ini ya, Bung Refli yang menjadi ketua tim hukum RRT. Jadi sudah turun gunung nih, Bung Refli jadi kuasa hukum, ketua tim kuasa hukum. Jadi saya minta pencerahan, kalau bisa dikasih pencerahan pada kami, baik oleh Pak Fikar maupun Bung Refli nantinya. Apakah dengan KUHP yang seperti ini, itu kan yang pertama, itu berarti proses beracara yang sedang berjalan saat ini. Kita ambil contoh yang ditangani oleh Bung Refli saat ini kan. Nah, itu kan ada dua hal ya, yaitu pelaporan mantan Presiden Jokowi, soal pencemaran nama baik dan apalagi itu satu itu kepada orang-orang tertentu, dan sekarang sudah ada 8 tersangka. Dua sudah restoratif justice, berarti tinggal 6 tersangkanya. Memang menurut Pak Fikar, apakah prosesnya itu kan masih dalam penyidikan ya, penyidikan. Nah, apakah mereka masih memakai KUHP yang lama atau KUHP yang baru? Saya belum jelas itu, minta penjelasannya. Karena kan KUHP yang baru ini kan berlaku 2 Januari. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa tulisan dari Kang Rizal Fadila, yang salah satu tersangka itu mengatakan bahwa laporan Jokowi itu mestinya harus diulang kalau melihat ketentuan dari KUHP itu. Jadi beberapa pasal-pasalnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan laporan Jokowi kalau diikutkan di KUHP yang baru. Argumentasinya bahwa KUHP yang baru, karena KUHP yang baru sudah berlaku, KUHP yang lama otomatis tidak berlaku, sehingga pelaporan Jokowi harus diulang, pelaporannya terhadap orang-orang yang dilaporkan. Kami mohon penjelasan dan pencerahan hal itu. Nah, related kepada itu, mungkin Bung Refli bisa mengklarifikasi. Saya ada dapat informasi dari potongan videonya Dr. Tifa bahwa BAP mereka, hasil penyidikan mereka ini, untuk mereka bertiga khususnya, itu sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, ini mungkin Bung Refli bisa mengklarifikasi atau memberikan koreksi mungkin buat informasi buat kita. Kalau memang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, pertanyaan saya berikutnya, apakah dalam KUHP yang baru ini kejaksaan, kalau yang dulu, yang setahu saya KUHP yang dulu itu kan kalau tidak lengkap dibalikan lagi kepada kepolisian. Nanti polisi kirim lagi kepada kejaksaan. Begitu aja terus kan, bolak-balik kayak pingpong. Nah, menurut informasi dan yang saya baca di KUHP yang baru itu, Pak Fikar, Bung Refli, hal seperti itu tidak lagi, karena memang hak-hak daripada subjek hukum itu banyak dilindungi oleh KUHP yang baru ini. Nah, itu coba kalau seandainya memang kejadiannya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, apakah kejaksaan yang akan melakukan penyidikan atau dikembalikan kepada polisi? Karena kalau sudah disampaikan oleh polisi kepada kejaksaan dan tidak dibalikkan kembali, berarti kejaksaan apakah bisa melakukan pemeriksaan ulang atau penambahan ulang oleh kejaksaan sendiri? Nah, ini juga mungkin mohon penjelasan dari Pak Fikar dan Bung Refli. Yang terakhir mungkin agak sedikit politis ya. Ini ada Pak Gatot, nanti juga mungkin Pak Gatot ini mungkin bisa kasih informasi kepada kita. Situasi yang kita hadapi sekarang ini kan semua bermuara kepada kepemimpinan gitu loh. Saya selalu percaya bahwa pada leadership ya. Karena dia susah banget sih, aneh deh. ini bisa dimatiin. Ada yang tembus suara. Siapa ya? Oke.
Jadi leadership itu rise and fall on leadership. Jadi segala sesuatunya itu bisa berhasil dan bisa jatuh dari bagaimana seorang pemimpin. Nah, teman-teman di diaspora ini kepada Pak Pak Mulyadi khususnya, mungkin Pak Gatot juga bisa kasih informasi kepada kita nantinya. Itu mempertanyakan satu hal yang sangat mendasar sebenarnya. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah terangkat terus berhenti begitu saja. Tidak ada penyelesaian yang tuntas atau substantif gitu ya. Mulai dari kasus seperti pagar laut sampai yang terakhir Pak Safri Samsudin itu Pak Said Didu manusia merdeka teriak-teriak. Itu sudah sampai pada pernyataan Menham bahwa ada negara dalam negara. Tapi diam tuh yang masalah apa namanya airport ya, airport ya, pelabuh bandara ya, bandara di Morowali ya kan gitu ya, Bung Radar ya. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang diam. Dalam kasus korupsi umpamanya, belakangan ya muncul Yakut akhirnya tersangka. Tapi seperti kasus besar seperti Pertamina, dia jadi datar gitu loh ujungnya gitu. Eh, Banyak hal-hal yang memperlihatkan pada kami di diaspora ini bahwa ada kesan, bukan indikasi ya, kesan aja, bahwa Pak Prabowo ini, presiden kita sekarang ini, sepertinya ragu-ragu. Nah, ragu-ragunya ini apakah karena tersandera, atau karena memang itu merupakan suatu strategi itu yang kita tidak tahu. Itu makanya saya bilang mungkin Pak Gatot bisa kasih informasi, atau mungkin Pak Mulyadi bisa kasih informasi. Saya kira segitu, Bung Radar. Dua hal yang saya ingin Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bung Moderator, Tata. Pak Moderator boleh Ada lagi? menambahkan? Saya mau melengkapi Eh, menambahkan Pak Tata. nama Ibu Yani nama Daryani. siapa? Yani Ibu Daryani. Yani, silakan. Eh, Baik, terima berapa kasih. menit ya? 2-3 menit saja ya, Bu ya. Mangga. Baik, ya, terima kasih. Saya ingin menyoroti tentang pelaksanaan KUHP ini. Langsung saja tentang penangkapan ini karena kita sudah gonjang-ganjing tiap ini ya masyarakat mengikuti semuanya begitu dan merasa kurang nyaman gitu ya. Pertanyaannya, penangkapan Jokowi ya itu termasuk pada kategori pasal yang mana? Tadi dikatakan ada pasal yang tentang 2 hari, kemudian kalau 7 hari itu tentang teroris, itu kan harus ada standar waktunya. Kemudian bagaimana strateginya? Kemudian bila itu dilaksanakan oleh kejaksaan, oke, seperti apa? Dan kemudian peran polisi, sementara polisi kita tahu termul gitu ya. Terakhir itu saran yang dikirim oleh Ibu Koni bahwa 90% semuanya termul. Bagaimana kita akan menyikapi KUHP ini? Kemudian gimana peran presiden? Tadi ditanyakan kan tentang presiden. Saya sangat setuju apa yang dikatakan Bung Refli bahwa mungkin disandingkan dengan kejahatannya. Nah, bila sangat setuju itu, pasti rakyat juga setuju. Bagaimana itu akan dilakukan memakan waktu berapa lama sehingga Jokowi cepat ditangkap, ditersangkakan dengan semua kejahatan masifnya. Kemudian kita melihat pasal-pasal ini, KUHP yang baru sepertinya didesain atau mungkin terkait dengan desain politik yang lebih besar. Tadi Pak Mulyadi mengatakan apakah ini demokratis atau ada desain politik yang lebih besar. Misalnya perubahan konstitusi yang diubah dari mulai pasal-pasalnya, kemudian pembungkaman dan lain-lain. Kemudian bila kondisi terus-terusan gunjang-ganjing, waktu berlarut-larut sampai ini tahun kedua ya, sementara kita masih memiliki 3 tahun lagi, tapi masih gunjang-ganjing, tidak nyaman masyarakat, kondisinya segala macam. Apa yang akan dilaksanakan? Akan dilakukan oleh kita semua. Dan sudah saatnya kah kita berbicara tentang impeachment? Kalau presidennya seperti itu bagaimana? Nah, jadi ini yang dipertanyakan. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani ya. Teman-teman semua, kita masih punya kesempatan lagi minggu depan untuk membahas perihal pernyataan bersama, draft pernyataan bersama dan draft
untuk judicial review ya. Sehingga saya cukupkan saja pertanyaan ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Ya, 5 menit aja Untuk Bang, hari izin ini Bang. kita tunda ke minggu depan aja, ada pembahasan lebih detail nanti. 5 menit aja Bang. Mau Pak GN belum bicara ini, Bang, nanti cukup, setelah ini cukup mungkin yang harus lainnya bisa cukup dilanjut. Bang, cukup, Cukup Om Sagar. cukup. Cukup ya pertanyaan. Nah, baik, saya kira saya ingin menggarisbawahi ya sebetulnya problema filosofis ya yang disampaikan oleh Pak Dr. Mulyadi. Mana yang lebih dulu, politik atau hukum dan ekonomi gitu ya. Jadi banyak sekali dalil yang mengatakan bahwa politik itu lebih dulu. Dari spektrum kiri sampai kanan, mulai dari Karl Marx, ya dia bilang bahwa politik itu adalah infrastrukturnya, ya kan. Sementara yang lain-lain itu hukum dan sebagainya itu suprastruktur, ada di atasnya gitu. Jadi yang penting itu kita bangun bawahnya dulu, infrastruktur dulu. Lalu ada Karl Polanyi, ada Max Weber, ada Douglas North, itu semua ilmuwan-ilmuwan barat ya, ilmuwan-ilmuwan liberal. Ya, yang terakhir yang paling penting yang paling sekarang sangat itu adalah dari Acemoglu dan Robinson. Tesisnya dia adalah bahwa negara yang maju itu negara yang mempunyai institusi-institusi yang inklusif. Ya. Inklusivitas itu katanya Acemoglu dan Robinson di set up politik gitu loh. Jadi politik yang dulu gitu. Nah, sementara Profesor Hesti itu seperti mainstream ya hukum di Indonesia itu menyatakan bahwa kita sudah bersandar kepada politik, yaitu konstitusi. Jadi yang namanya undang-undang segala macam sandarannya konstitusi. Konstitusi itu adalah kehendak politik gitu loh, yang dituliskan, yang dijabarkan gitu. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi saya pernah baca mempunyai dalil tentang politik hukum, bahwa hukum itu politik memang menentukan hukum, tapi hukum itu bisa dirubah oleh rejim untuk merubah politiknya. Nah ini gitu loh. Jadi problem dasar kita itu yang ingin disampaikan oleh Pak Profesor Mulyadi adalah kita ini konsisten enggak dalam membangun sistem politik Indonesia, demokratis enggak? Kalau itunya beres gitu loh, yang lain-lainnya itu akan beres. Ya kan, apakah tatanan ekonominya, apakah tatanan hukumnya, itu akan beres juga. Tapi kalau kita goyah terus di persoalan ini, sistem politik ini nggak demokratis, ya kan orang semua bisa dipidana, bisa dikriminalisasi dan sebagainya. Saya kira ini problem yang filosofi sifatnya, dan saya kira nanti ada diskusi dari Profesor Mulyadi untuk merespon apa yang disampaikan oleh Profesor Hesti. Sekarang saya ingin persilakan Profesor Fikar dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pendalaman yang disampaikan oleh teman-teman. Saya persilakan, Prof. Profesor Fikar. Mungkin garis-garis besar aja, Bung Radar. Kan minggu depan kita pembahasan lebih dalam. Enggak, ini sudah hadir Profesor Fikar ya. Silakan, Prof. Ya. Ada 3 pertanyaan, tetapi tadi ada agenda tertinggal dari Tata. Yang pertama, soal pasal 188, 190, soal apakah tindak pidana yang berkaitan dengan pertentangan dengan Pancasila itu, bagaimana rumusannya, apakah hal itu problematik atau tidak, gitu. Ketika membuktikan apakah memang ada perbuatan atau aktus reus ya yang bertentangan dengan Pancasila. Saya kira jawabnya gampang-gampang susah ya. Yang pasti sepanjang Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi kita masih Undang-Undang Dasar 45 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan paradigma berbernegara, ya, maka pasal ini menjadi
semacam operasionalisasi dari ideologi itu. Bagaimana dengan penerapannya? Apakah ini tidak bertentangan demokrasi, di mana diberikan kebebasan untuk orang memilih ideologi dan jalan hidupnya, Nah, maka jawabannya adalah kembali pada ideologi negara. Nah, ini yang dijaga dalam tanda kutip oleh KUHP, gitu ya, sebagai bagian dari kehendak negara sebenarnya kepentingan umum, melindungi masyarakatnya dalam konteks kepentingan umum, seperti itu. Gitu. Jadi sepanjang konstitusinya tidak dirubah, maka pasal ini tetap punya cantolan, gitu ya. Artinya mesti tidak akan berubah. Itu satu. Yang kedua, soal ketertiban umum tadi, ya, ketertiban umum pasal 256 dan soal 256 dan 258, ya, tekanannya pada soal penyadapan, gitu. Nah, yang diatur di dalam KUHP sebenarnya itu tadi yang dilindungi itu kepentingan umumnya, gitu. Artinya apakah penyadapan itu kan kalau lihat ke kewenangan institusi negara, dia punya, ya, polisi, KPK dan sebagainya, mereka punya legitimasi untuk melakukan itu. Nah, yang diatur di dalam KUHP adalah yang dilakukan oleh orang per orang, oleh pribadi orang per orang, gitu. Artinya tidak bisa orang sembarangan melakukan kegiatan yang intinya menyadap atau mencuri informasi atau bahkan mencuri kesempatan orang, ya, melalui kegiatan menyadap, gitu. Karena penyadapan itu bagian dari kewenangan publik yang diberikan hanya pada instansi-instansi tertentu. Nah, itu yang ketinggalan tadi. Sekarang saya masuk ke yang bagian pernyataan dan pertanyaan. Ya, saya sepakat bahwa hukum itu subordinasi dari politik, gitu ya. Karena bagaimanapun, walaupun tadi Pak Tribaskoro itu mengunggulkan banyak teori, tinggal perspektifnya saja sebenarnya, memilih perspektif yang mana. Tetapi pada kenyataannya memang seperti itu. Ketika kita menempatkan KUHP dan KUHAP sebagai bagian dari tool dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, gitu ya, maka sebenarnya rumus bahwa hukum itu subordinasi politik itu menjadi benar, gitu. Karena apa? Karena semua peraturan perundang-undangan, semua hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, kecuali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara mandiri, termasuk hukum adat. Saya lupa tadi ngomong itu. Nah, kecuali itu, gitu ya. Maka kendalinya ada pada politik, gitu. Dalam hal ini kalau diturunkan menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang terhimpun dalam partai politik, gitu, yang kemudian oleh konstitusi dilegitimasi, mereka lah yang punya kewenangan membuat aturan-aturan yang dalam kesepakatan kita hidup bermasyarakat dan bernegara, gitu. Jadi benar, ya, menurut saya pernyataan Pak Saprijal tadi bahwa memang betul Pak Saprijal atau Pak Mulyadi tadi, ya, hukum itu memang subordinasi politik. Saya setuju sekali, ya. Subordinasi politik, dan warnanya hukum juga akan diwarnai oleh kekuatan politik yang ada pada hari itu. Tentu saja di atas kekuatan politik itu tadi yang saya katakan, ada kepentingan bersama, ada kepentingan umum, gitu ya, ada etika dan sebagainya. Itu saya kira menjadi acuan bagi kelompok-kelompok politik atau siapapun yang punya kewenangan menciptakan hukum dalam praktek berbangsa, gitu ya. Saya kira acuannya ke sana. Nah, apalagi umpamanya di dunia ini kan kita tidak hanya mengenal, ada banyak macam
aliran ideologi. Nah, maka warna itu akan selalu mewarnai dalam peraturan perundang-undangannya. Di negara sosialis atau komunis umpamanya, maka warna itu akan masuk ke dalam peraturan perundangan dan sebagainya. Nah, karena itu tidak bisa dihindari gitu. Tapi kalau dikembalikan ke KUHP dan KUHP dan KUHP, ya, saya kira ya Pancasila, nilai-nilai dalam Pancasila itu dicoba untuk diterjemahkan di dalam pasal-pasal itu, meskipun ada beberapa yang memang tidak sejalan sebenarnya. Tapi itu menurut saya juga debatable. Nah, karena itu kemudian kita menciptakan Mahkamah Konstitusi, ya, untuk selalu bisa merubah apa yang menurut ukuran-ukuran yang dirasa menjadi ukuran bersama itu dalam hal ini konstitusi, yaitu keluar dari itu. Nah, karena itu bisa kita manfaatkan itu, begitu. Kemudian pra peradilan, ya. Nah, menurut saya kalau kita bandingkan dengan HIR umpamanya, ya, kita sama sekali tidak punya alat kontrol, ya. Kita sama sekali tidak punya tool untuk mengawasi atau bahkan mengawal gitu ya satu proses, terutama proses yang dilakukan oleh negara dalam hal ini proses pidana dengan benar gitu. Nah, karena itu dulu ketika pra peradilan pertama dikemukakan dalam KUHP yang lama itu menjadi institusi lembaga yang paling disyukuri oleh banyak orang gitu. Karena apa? Karena dia bisa mengontrol kerja-kerja negara, ya, yang sengaja memproses masyarakatnya gitu. Hanya saja catatan saya itu tadi, ketika penyelidik, ya, diberi kewenangan upaya paksa atas perintah penyidik gitu, itu yang agak sulit kontrolnya. Meskipun karena pra peradilan itu nggak masuk ke sana. Pra peradilan itu pada prakteknya dia hanya penyidikan. Ketika pekerjaan penegak hukum itu sudah pro justisia, sudah masuk ke proses hukum, harus bisa dikontrol oleh pra peradilan itu. Tetapi bagaimanapun juga itu menurut saya satu alat kontrol yang harus kita pelihara dengan baik. Bahkan kita kembangkan kan sudah dikreasi oleh Mahkamah Konstitusi dan sekarang jadi KUHP juga itu yang penetapan tersangka penetapan tersangka harus bukti permulaan itu harus mengacu pada jumlah pada kuantitas bukti dan sebagainya. Nah, itu semua produknya Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya awalnya ya itu tadi yang dilakukan oleh korban-korban penegakan hukum dalam konteks pra peradilan. Nah, karena itu kemudian pra peradilan mohon maaf Pak Fikar, mohon maaf 3 menit lagi ya. Oleh karena itu menurut saya dengan kekurangan yang ada KUHP dan KUHP itu, saya kira dibandingkan dengan masa-masa kita pada waktu yang lama gitu ya, yang masih HIR dan sebagainya, saya kira ini satu kemajuan gitu. Nah, karena itu kemudian bagaimana kita mengisinya dengan berusaha supaya ini lebih baik dan lebih sempurna gitu. Kalau dulu umpamanya peradilan tidak mencakup penetapan tersangka, sekarang masuk umpamanya, ya. Sekarang termasuk orang atau penegak hukum menetapkan orang sebagai tersangka pun tidak boleh main-main. Oke, kemudian Bu Esti saya mendukung pendapatnya. Kemudian Pak Tata, apakah prosesnya KUHP itu bisa diberlakukan pada teman-teman yang melakukan berkonflik dengan Jokowi itu dan sebagainya. Saya kira dimanapun di dunia prinsip retroaktif itu tidak bisa dijalankan gitu, nggak menjadi lucu gitu kalau hukum yang akan datang berlaku mundur gitu. Nah, karena itu menurut saya tetap meskipun tindak pidananya lama, maka ya berlakulah hukum yang berlaku pada tempus delictinya, pada waktu terjadinya delik itu atau kejahatan itu gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya tidak akan ada kekosongan, tidak ada akan
vacuum of power-nya gitu, kekosongan penegakan hukumnya, kekuasaan kewenangan hukumnya gitu. Karena itu tadi prinsip regulatif dimanapun tidak diakui, artinya keberlakuan ke belakang itu tidak diakui. Nah, karena itu kemudian menurut saya proses-proses baik itu proses pada kasus-kasusnya Jokowi dan sebagainya gitu ya, itu saya kira tetap ada dasar dan paduannya. Saya kira begitu, Pak. Mohon Baik, maaf terima kalau kasih. Nah, nanti mohon kesediaan Profesor Fikar untuk memeriksa dokumentasi judicial review yang akan dipersiapkan oleh FTA. Selanjutnya, Pak. ya, selanjutnya Bung Refli, saya persilakan. Ya, terima kasih ya, Mr. Jokowi. Kenal lagi, terima kasih Mr. Jokowi, 10 tahun, penuh prestasi. Oke ya, saya dari belakang dulu, dari Daeng Tata, soal pelimpahan itu. Ini kita juga baru belajar ya, pasal 62 KUHP itu memang kemudian yang baru ya, itu kemudian memang back and forth itu memang ada. Jadi dilimpahkan 7 hari dilakukan penelitian, kalau dirasa kurang kemudian dibalikan kepada penyidik lakukan itu 14 hari, kemudian dikembalikan lagi. Tapi kalau penyidik tetap mengatakan, kalau jaksa mengatakan tetap, jaksa penuntut mengatakan bahwa masih kurang, dikembalikan ke penyidik lagi dalam rangka 14 hari, dilengkapi sambil gelar perkara khusus. Nah, dalam gelar perkara khusus itu ditentukan kalau tidak memadai SP3, kalau dianggap layak diteruskan. Nah, ketika diteruskan kemudian akan ada penyerahan alat bukti, kemudian penyerahan tersangka, dan kemudian di jaksa itu tidak begitu saja ditindaklanjuti. Kalau dia tetap berkeyakinan bahwa itu tidak dapat ditindaklanjuti, maka kasus dihentikan. Jadi terakhir di kejaksaan itu, jadi bukan digelar perkara khususnya itu, jadi masih ada back and forth 7, 14, 14, 14 gitu. Jadi banyak juga waktunya ya. Itu untuk, dan kami meyakini dalam kasus RRT itu jaksa nggak mungkin menganggap ini lengkap karena P21, karena ya tadi saya kayak katakan tidak jelas lokus deliktinya, tempus deliktinya, kemudian juga peristiwa pidananya apa untuk RRT. Dan rupanya perkembangan terakhir saya yang saya ketahui tanggal 22 Januari nanti itu Rizal Fadila akan dipanggil dari klaster 1. Jadi kan klaster 2 itu RRT, Roy Rismond dan Dr. Tifa. Klaster 1 itu Rustam Effendi, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. 2 terakhir sudah mendapatkan dalam tanda kutip pengampunan dari Jokowi karena keberaniannya dalam tanda kutip untuk sowan ke Solo, sehingga akan menjadi pahlawan bagi Termul, tapi akan menjadi pengkhianat bagi kita semua gitu ya. Oke. Kemudian itu ya, jadi ada seperti itu, kurang lebih back and forth-nya sama saja. Kemudian apa lagi ya, dari Pak Safril Sofyan ya, saya tidak bisa komentar lebih banyak ya untuk membandingkan antara KUHP lama dan KUHP baru. Perlu kehati-hatian dan tidak boleh gebiah-ubiah gitu, mengatakan wah udah gebiah-uyah gitu, bahwa yang baru ini lebih jelek dari yang lama. Kita pretelin satu-satu, dan kalau menemukan hal yang lebih buruk atau barangkali tidak sesuai dengan keyakinan konstitusional kita, maka ya kita ajukan judicial review. Jadi terus menerus itu ada. Saya merasa nanti gelombang judicial review terhadap KUHP dan KUHP itu akan banyak. Tetapi memang kita harus lihat pasalnya satu-satu. Nggak bisa kemudian kita memberikan penilaian secara umum tetapi kita tidak detail kan. The satanic is in detail kan, setannya itu kan di detail biasanya kan. Kemudian apalagi dikatakan bahwa diskresi polisi membengkak, akuntabilitas mengecil, hak tersangka dipangkas secara sistemik, kriminalisasi politik dan pembungkaman sipil. Saya tidak bisa mengatakan itu karena
tentu sebagai lawyer kan saya harus melakukan judgment yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar analisis umum ya untuk menyenang-nyenangkan. Karena kalau Dr. Mulyadi sudah punya premis awal bahwa politik brengsek, hukum brengsek, maka semuanya pasti akan brengsek ya. Tapi kan ketika kita berjuang di lapangan, kita harus lihat one by one kan, mana pasal yang menguntungkan kita, mana pasal yang merugikan, mana pasal yang melindungi, mana pasal yang justru mencelakakan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kemudian saya kira itu saja yang ditanyakan kepada saya ya. Apalagi yang ini, saya kira tidak ada yang lain. Yang lain kan cuma raise statement saja kan. Saya kira itu yang ini, kecuali Bung Deng Tata ada. Refli barangkali bisa membantu menjawab bagaimana strategi kita dalam mengajukan judicial review. Bung Refli kayaknya punya banyak pengalaman soal ini. Oke. Jadi ya, kalau kita mau mengajukan judicial review nantinya, kita jangan main borongan. Kalau main borongan itu, menurut saya itu akan membingungkan Mahkamah Konstitusi. Kecuali memang pasal itu berimpitan, terpaksa digandeng. Kita harus meraise satu isu. Isunya apa dulu? Nah, isu itulah yang kemudian kita mainkan, baik ke ruang Mahkamah Konstitusi maupun ruang publik. Bisa dibayangkan, tiap saat hakim itu menerima kasus, membaca kasus pun kadang-kadang nggak sempat. Kalau dia bilang, silakan ajukan bukti dan saksi, kami sudah baca, belum tentu dia baca. Karena itu dia harus diyakinkan dengan isu satu yang tunggal, yang kemudian barangkali pasal-pasal yang related tentu dikelompokkan menjadi satu, karena itu tidak terhindarkan. Nah, sekarang kita mau mengajukan apa dulu? Tidak bisa kemudian kita terlalu banyak pasal berpretensi bahwa semua KUHP itu buruk dan kita akan batalkan. Waduh, kalau dibatalkan menurut saya tidak bertanggung jawab juga kita untuk karya yang terlalu lama. Makanya kita untungnya ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menuliskannya sendiri kan. Dia misalnya conditional unconstitutional. Kalau tidak dibaca begini akan begono kan, kira-kira begitu. Jadi itu ya, itu yang menurut saya yang harus saya sampaikan. Dan satu lagi ya, kawan-kawan semua, terakhir ya, saya minta dukungan terhadap perjuangan RRT ini. Perjuangan Roy Rismond Dr. Tifa atau ijazah palsu. Kadang-kadang orang menganggap bahwa ini perjuangan yang biasa-biasa saja. Ngapain sih mempermasalahkan ijazah? Tidak. Yang kita perjuangkan bukan ijazah saja, tetapi sebuah hal yang jauh lebih penting. Misalnya ya, yang saya katakan, kita yakin nggak kalau Jokowi itu satu orang? Kalau dari kasus ijazah ini, ada Jokowi yang berkumis, yang hidungnya lancip, yang pakai kacamata, sama Jokowi yang hidungnya agak melebar sedikit, yang bibirnya tidak terlalu tebal. Beda sekali kan? Nah, Dr. Tifa melakukan penelitian matematik, keahlian dia, saya lupa apa istilahnya, 99,7% kalau tidak salah. Itu tidak mirip antara Jokowi yang berkacamata, yang hidungnya lancip, dengan Jokowi yang tidak pernah berkacamata, sama-sama muda. Tidak. Pertanyaannya adalah, yang kuliah itu Jokowi yang mana? Yang pakai toga jelas Jokowi yang hidungnya lancip. Kan rasanya nggak mungkin punya hidung lancip bagus tiba-tiba dioperasi menjadi melebar, itu nggak mungkin kan? Itu satu. Yang kedua, kan kita bicara mengenai apakah memang iya ada sebuah grand design dari sebuah kekuatan di luar kita yang kemudian bisa mendeploy orang untuk menjadi pemimpin negara ini. Kan gawat sekali. Dan itu bisa kita ketahui dari untuk melihat latar belakangnya. Termasuk tadi, kalau kata Rocky, jangan-jangan ijazahnya asli, tapi orangnya yang palsu. Misalnya begitu. Nah, ini an entry point untuk mengungkap itu semua. Nah, inilah yang menurut saya dihalang-halangi pengungkapan ini. Makanya kasus ini lama. Kalau seandainya firm, Jokowi punya ijazah palsu dan latar belakangnya tidak meragukan, sudah lama kasus ini selesai. Kita lihat dulu, jin buang anak, baru diperiksa langsung ditangkap, ditahan. Jumhur Hidayat, Anton Permana, Sagana Nenggolan, belum apa-apa langsung ditangkap. Dan selesai prosesnya. Kurang dari 1 tahun selesai dan dihukum semua bersalah. Ini, sejak mengadu 30 April, sampai sekarang
belum ada persidangan apapun, dan bahkan pelimpahan perkara pun bolak-balik bakal begitu. Kalau dulu memang kekuasaan bisa main terabas saja, nggak peduli hukum dan konstitusi. Tapi sekarang ada sedikit room karena kekuasaan yang baru ini mengendorse tidak, neither nor, mengendorse tidak, ya kan, menghalangi juga enggak. Nah, makanya kita sedang bicara mengenai bagaimana kita mempertarungkan antara kuasa lama Solo dengan istana baru ini. Jadi apakah kalau mereka bersatu di dalam satu ikatan yang kompak, selesai kita dalam kasus ini ya. Tapi kalau mereka masih berpisah atau yang satu pasif, yang satu yang aktif, maka akan dilihat kalau ada angin ditersangkakan, ada angin dilimpahkan. Tapi yang paling mereka takutkan adalah soal Gibran sesungguhnya. Karena Gibran inilah yang kemudian, kan RRT sudah bicara Gibran. Roy Suryo akan membuat Black Gibrans, ya kan? Kemudian Dr. Tifa bicara Gibrans Black Brain. Kemudian Rismond sudah bikin Endgame. Nah, ini yang mereka khawatirkan karena mereka mendapatkan bukti yang sahih bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Itu artinya by constitution dan undang-undang dia tidak lagi memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat layak to impeach. Saya kira itu saja karena sudah azan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya kira saya sangat mendukung ya bahwa masalah ijazah itu bukan masalah yang remeh ya, bukan masalah yang simple. Itu masalah yang sangat penting untuk masa depan kita sebagai bangsa. Nah, terakhir ini saya persilakan Dr. Mulyadi. Jadi Pak Mul, saya juga merasa bahwa nilai-nilai dan institusi demokrasi itu seperti karet ya, mulur mungkrek ya, relatif gitu loh sekarang ini gitu. Jadi undang-undang yang baru ini ya kan menekan, melonggarkan dan nilai-nilai dan institusi itu gitu. Sehingga kesannya betul bahwa sistem politik kita itu diatur oleh hukum gitu. Bukan sebaliknya. Nah, sementara menurut Profesor Hesti tadi bahwa hubungan antara politik dan hukum itu sudah berjalan baik ya. Nah, maka tolong diuraikan Pak Mulyadi, bagaimana sebetulnya hubungan politik dan hukum itu mestinya, bukan saja secara ideal ya, tetapi juga secara pragmatis gitu, secara lapangan seperti tadi yang disinggung oleh Dr. Refli Harun. Baik, saya persilakan Pak Mulyadi. Baik, terima kasih banyak Mas Radar ya. Saya begini, saya disclaimer dulu ya. Disclaimer saya itu tidak menghina ilmu hukum. Saya hanya mempertanyakan keterlibatan ilmuwan politik itu. Dan saya ingin mengajak agar mengubah paradigma kita ya semua supaya tidak stres gitu kan. Karena saya pikir terutama di rezimnya Jokowi ini 2 periode, orang yang paling stres di kampus itu adalah ilmu politik, itu dosen-dosen politik dan dosen-dosen hukum. Ya, karena itu saya mau mengajak supaya kita tidak stres. Baik, yang pertama adalah tentang kebebasan. Kebebasan itu konstan. Kebebasan itu tidak lagi dinamis. Yang dinamis itu kekuasaan. Kenapa saya katakan kebebasan itu konstan? Karena sudah ada kesepakatan bahwa semua kebebasan yang merugikan pihak lain disepakati untuk tidak digunakan. Hanya kebebasan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain itu yang disepakati. Itulah prinsip kebebasan tadi. Prinsip kebebasan yang dibatasi itu tadi, itu ada dalam liberty. Jadi liberty itu sebenarnya adalah kesepakatan untuk tidak menggunakan kebebasan yang merugikan pihak lain. Inilah kemudian yang menjadi dasar kenapa hukum itu khususnya pidana dan perdata dan sebagainya itu dibuat supaya ya jangan sampai ada pihak yang menggunakan kebebasan merugikan pihak lain.
Oke, itu. Dan ingat bahwa basis kebebasan itu adalah untuk melindungi rakyat. Dengan asumsi bahwa rakyat membentuk negara. Tidak mungkin negara kemudian ya setelah dibikin kemudian menghancurkan rakyat. Loh, rakyat itu pembentuk, rakyat itu menjadi dasar. Rakyat itu dalamnya ada individu, ada warga negara, ada penduduk, ada masyarakat. Inilah yang harus dilindungi dengan memberikan kebebasan tadi. Kebebasan tadi. Oke, saya lanjut ke kekuasaan. Kekuasaan itu sudah lama dibincangkan. John Locke itu, Rousseau sama-sama. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Karena itu negara harus dibuat untuk mempertahankan kebaikan. Beda dengan Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu pada dasarnya manusia jahat. Karena itu negara dibuat sedemikian rupa untuk mewujudkan kebaikan, tapi dengan cara ya sudah, karena tidak ada manusia yang baik, buktikan dulu dia baik. Ini prinsip Thomas Hobbes digunakan oleh penegak hukum, khususnya bagian bawah. Kalau ada demonstran ditangkapin semua, dikasih naik mobil truk, dijemur, ya dijemur, digundulin, dipukulin, sampai kemudian kalau dia terbukti tidak baik baru dilepas. Itu bahayanya tadi. Nah, Machiavelli berbicara tentang kekuasaan. Bukunya Ilmu Prinsip diterjemahkan sang penguasa, bukan sang pangeran. Karena kalau sang pangeran larinya ke pemerintah. Ini berbicara tentang kekuasaan. Bagaimana hukum, bagaimana kekuatan, bagaimana hukum, kekuatan, dan kelicikan dipadukan untuk mendapatkan kekuasaan. Itu yang ingin diperkenalkan Machiavelli. Jangan hipokrit melihat kekuasaan itu. Jangan selalu menganggap bahwa kekuasaan itu baik. Faktanya ini ada nih, kata Machiavelli. Ternyata dia memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan hukum, dengan menggunakan kelicikan, menggunakan kekuatan. Itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan itu tadi. Nah, kekuasaan memang itu ada dua. Kita butuh kekuasaan yang baik, power proper, yang di dalamnya ada transparansi, ya ada akuntabilitas, ya ada kredibilitas, ada partisipatif. Loh, ijazahnya Jokowi kan dipertanyakan kredibilitasnya itu. Jadi mempertanyakan ijazah Jokowi sampai kemudian orang yang mempertanyakan tidak kunjung dijawab karena ulahnya Jokowi. Kemudian rakyat mempertanyakan, melampiaskan kejengkelannya, kemudian dia dipidana. Itu justru Jokowi harus dipidana itu. Kenapa? Karena mempertanyakan ijazah Jokowi itu sampai kemudian rakyat melepaskan kemarahannya, kejengkelannya kepada Jokowi, itu bukan aktus reus, bukan perbuatan salah, itu perbuatan benar. Kalau Jokowi bukan presiden dan tidak menggunakan ijazah itu untuk jadi presiden, ngapain orang pertanyakan? Jadi ini penegak hukum harus memikirkan ini. Tapi saya katakan tadi, kekuasaan itu ada dua. Ada yang baik. Nah tadi, karena orang mempertanyakan kredibilitasnya Jokowi, berarti ada gejala tidak baik. Artinya apa? Kita masuk ke kekuasaan jenis kedua. Yaitu praktek kekuasaan buruk, power over. Apa cirinya? Yang pertama, anti kritik. Nah, Jokowi terbukti rezimnya anti kritik. Yang kedua, menindas. Oh, banyak itu bukti-buktinya itu. Silakan teman-teman tunjukkan itu. Anti kritik, ya menindas, anti perubahan, status quo, dia mau 3 periode, apalagi korup. Nah, seharusnya diadili itu Jokowi sekarang. Nah, tapi kan kekuasaan itu masih kuat sekarang. Nah, kenapa berbicara tentang negara? Kenapa saya sudah mengatakan negara itu politik, bukan hukum? Karena yang pertama kali itu sebenarnya itu masyarakat yang baik dilaksanakan oleh Thales. Thales memperlihatkan contoh bagaimana virtu itu, kebajikan itu baik, tapi dihina oleh masyarakat. Ya, kalau begitu begini, supaya kita maju bersama, kan pertanyaannya, bagaimana cara singkat dan efektif
ya supaya kita bisa maju bersama, sejahtera bersama, makmur bersama. Jawabannya ya berdasarkan filsafat politik, ya sudah, kalau mau gunakan kekuasaan, organisasikan kekuasaan yang baik itu. Karena itu ada kewenangan, itu unsur kekuasaan. Karena itu ada kekuatan, ada pengaruh. Jadi 3 unsur kekuasaan itu, ya kewenangan, basisnya pangkat jabatan, kemudian pengaruh, basisnya kekayaan. Ya kekayaan negara harus dikuasai oleh negara dong. Masa kekayaan negara dikuasai oleh oligarki? Ya tadi. Jadi negara harus menggunakan kewenangan itu, pengaruh itu, dan kekuatan. Kekuatan basisnya di mana? Kekuatan basisnya pada otot dan senjata. Dalam negara itu ada pada aparat tadi. Ada 2 aparat yang memegang senjata. Ya, ada 3, polisi, ya intelijen dan militer. Dia harus ke negara, bukan untuk kekuasaan, Pak. Tadi itu karena negara itu adalah organisasi kekuasaan paling paripurna. Karena itu harus diawasi, jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Ya, berikutnya adalah tentang leadership. Saya selalu katakan bahwa apapun namanya, kalau kita berbicara sistem, leadership itu masuk di dalamnya, Pak. Karena itu ada kemarin tanya saya, Pak Mulyadi, kita membutuhkan pemimpin yang kuat, strong leadership. Saya bilang oke, tapi bukan pemimpin kuat dalam arti kata mempertahankan sistem yang sudah rusak seperti sekarang. Kita butuh sekarang pemimpin yang gila untuk merusak sistem ini, kemudian memperbaiki sistem yang rusak tadi. Kita bangun sistem yang baru. Karena dari sistem itu sudah clear bahwa sistem itu terdiri daripada subsistem dan subsistem yang saling berkaitan, saling berhubungan, saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan saling menentukan. Kan luar biasa kalau sistem itu. Apa isinya sistem itu? 1, kultur. 2, struktur. 3, regulasi. 4, organisasi, administrasi, manajemen. Coba lihat kan administrasi kan. Bagaimana mungkin Jokowi? Ya, ini kan harus dibuktikan dokumen ini. Dokumen yang harus dibuktikan dan itu hukum administrasi. Itu tata negara. Harus dulu dibuktikan. Nanti dia terbukti apakah dia menggunakan jasa palsu. Kalau dia terbukti tidak palsu, barulah dia bisa menuntut bahwa dia menghina saya. Lah, tidak ada pembuktian baru enak aja di penjara orang. Ini negara apa ini? Makanya saya bilang tadi hati-hati juga berbicara tentang hukum itu adalah panglima. Ingat ya, negara hukum itu bisa jadi negara bandit loh. Ya, itu yang harus harus dipahami teman-teman itu. Ya, yang kedua, yang terakhir saya ingin sampaikan gini. Semua hak politik warga negara dan semua cara-cara warga negara melepaskan stresnya, apakah itu tulis di tembok, apakah dia demonstrasi, pokoknya seperti Panji dengan karya seni dan sebagainya, tidak boleh dipidana. Kenapa? Karena itu bukan perbuatan salah, itu bukan actus reus, itu adalah cara mereka untuk memperbaiki penyelenggaraan kekuasaan. Kenapa mereka melampiaskan emosinya? Kenapa mereka melampiaskan kemarahannya? Kenapa mereka mengkritik? Kenapa mereka memberikan solusi? Karena dia lihat bahwa ada penyimpangan kekuasaan itu. Karena itu bukan actus reus. Jadi memasukkan actus reus ke dalam hukum KUHP itu adalah perbuatan salah. Itulah saya kritik tadi. Ya, karena itu harus ada orang politik yang mengingatkan, kamu jangan memasukkan ya hak politik warga negara dan cara warga negara melepaskan stresnya ke dalam perbuatan salah, ke dalam actus reus. Kapan sudah dimasukkan perbuatan salah, kan mensreanya selalu ada. Tapi ingat, mensrea itu kan cuma subjektif. Yang objektifnya itu apakah itu dinyatakan salah, perbuatan salah. Nah, saya katakan bahwa semua hak politik warga negara itu bukan perbuatan salah.
Itu perbuatan benar. Makanya saya tulis, justru penguasa yang ada kelihatannya ya yang melakukan actus reus sudah kita usir. Ya mungkin sekarang tidak ada yang berani, tapi mungkin besok kan ada negara sekarang sudah mengejar Perdana Menterinya, sudah merendam. Itu harus dilakukan itu. Jangan selalu rakyat diintai, jangan selalu rakyat warga negara dimata-matai, dicurigai. Ini pendekatan yang keliru ini. Jangan terus dipertahankan itu dengan cara mengatakan kebebasan. Kebebasan politik itu sudah clear. Makanya ada patung di Amerika Serikat itu dikirimkan Perancis. Kebebasan itu sudah konstan. Yang tidak konstan itu adalah kekuasaan. Karena penguasa selalu merubah kekuasaan yang baik menjadi kekuasaan buruk. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.